Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adianto dari kelas TI reguler P1 dengan NIM 41236736. Saya di sini akan mempresentasikan tentang jurnal saya, jurnal text mining yang berjudul Revealing the Power of Word Embedding, Fast-Text and Logistic Regression versus Convectorizer and XGBoost for Indonesia Instagram Sentiment Analysis. Table of context. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu tujuan penelitian, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil analisis, yang kelima diskusi, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh saran dan penelitian lanjutan. Langsung ke nomor 1, latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pertumbuhan pesat media sosial. Instagram kini digunakan tidak hanya untuk berbagi foto atau video, tapi digunakan juga menjadi saran, alasan produk dan layanan. Banyak komentar pengguna menjadi sumber penting untuk analisis sentimen. Yang kedua itu tantangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di media sosial itu cenderung dengan bahasa gaul, singkatan atau variasi penulisan, ditambah struktur morfologi yang kompleks sehingga sulit dianalisis dengan metode standar. Yang ketiga itu keterbatasan model konvensional. Model seperti convectorizer atau TF-IDF hanya menghitung frekuensi tanpa memperlihatkan konteks atau makna, sehingga akurasi masih rendah untuk analisis sentimen berbahasa Indonesia. Yang kedua itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan dua kinerja pendekatan analisis sentimen pada ulasan Instagram berbahasa Indonesia. Pendekatan modern menggunakan kombinasi fast-text dan logistic regression, sedangkan pendekatan konvensional menggunakan convectorizer dengan XGBoost. Berfokus penelitian diarahkan pada klasifikasi sentimen ke dalam 3 kategori utama, yaitu positif, negatif, dan netral, sehingga dapat diketahui metode mana yang lebih efektif dalam menangani keragaman bahasa di media sosial. Yang ketiga, metode yang saya gunakan dalam jurnal ini yaitu pertama dataset. Dataset yang digunakan berasal dari komentar pengguna Instagram. Komentar dipilih karena mempresentasikan opini nyata dan beragam dari pengguna media sosial. Yang kedua itu labeling. Setiap komentar diberikan sentimen berupa positif, netral, atau negatif, sehingga dapat diubah menjadi data terstruktur yang siap digunakan untuk pelatihan model. Yang ketiga itu pre-processing. Tahap praproses itu dilakukan agar data lebih bersih dan konsisten, meliputi scaffolding, yaitu mengubah semua huruf menjadi kecil. Noise removal itu menghapus URL atau simbol dan karakter yang tidak relevan. Tokenisasi itu memecahkan kalimat menjadi kata, serta stemming mengembalikan kata ke bentuk dasar. Yang keempat itu featuring extraction. Dua metode yang digunakan untuk mempresentasikan teks yaitu fast-text yang menghasilkan vektor kata kontekstual dan semantik, serta convectorizer yang menghitung frekuensi dengan sebagai kata memrepresentasikan sederhana. Yang kelima itu model. Dua algoritma klasifikasi diterapkan, yaitu logistic regression untuk fast-text dan XGBoost untuk convectorizer agar dapat dibandingkan performanya. Yang terakhir itu evaluasi. Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score, sehingga hasil perbandingan lebih komprehensif dan tidak hanya berfokus pada satu metrik saja. Yang keempat itu hasil dan analisis penelitian.
Hasil dan analisis penelitian itu, fast tag dan logistic regression merupakan kombinasi yang cukup sempurna, menghasilkan akurasi 50% sampai 65%. Metode ini cukup baik dalam menangkap kata, terutama variasi bahasa yang tidak baku, namun performanya masih kurang karena terbatas karena logistic regression hanya bekerja sebagai model linear saja. Dan untuk Convectorizer dan XGBoost sendiri, pendekatan Convectorizer yang dipadukan dengan XGBoost mampu mencapai akurasi 75%, menunjukkan performa lebih tinggi dibanding fast tag dan logistic regression. Dan untuk contohnya, kelebihan XGBoost unggul karena mampu memodelkan hubungan yang nonlinear serta menangkap pola kompleks dalam data, sehingga memberikan hasil yang lebih akurat pada analisis sentimen kali ini. Yang kelima, diskusi. Yang pertama itu pemilihan algoritma klasifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan algoritma klasifikasi sama pentingnya dengan metode representasi teks karena kombinasi yang tepat sangat mempengaruhi akurasi analisis sentimen. Yang kedua itu fast tag. Fast tag cukup efisien dalam menangani kata tidak baku atau variasi morfologi, namun kinerjanya terbatas karena dipasangkan dengan model linear seperti logistic regression itu. Yang ketiga, Convectorizer dan XGBoost. Pendekatan Convectorizer dengan XGBoost lebih stabil dalam menangani pola umum pada data sehingga menghasilkan performa yang lebih konsisten dibandingkan fast tag dan logistic regression. Kelemahan kedua model, baik fast tag maupun Convectorizer masih kesulitan menangani komentar dengan berbahasa gaul, slang atau kalimat yang ambigu karena konteks makna tidak jelas. Yang keenam, kesimpulan dari jurnal yang saya buat ini, model Convectorizer dengan XGBoost terbukti lebih unggul akurasi 0,75 dibanding fast tag dan logistic regression yang hanya mencapai 0,65. Meskipun demikian, fast tag tetap memiliki potensi besar bila dipadukan dengan algoritma yang lebih kuat seperti deep learning. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi antara metode representasi teks dan algoritma klasifikasi sangat krusial untuk meningkatkan performa analisis sentimen berbahasa Indonesia. Yang ketujuh, saran dan penelitian lanjutan. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada penggunaan deep learning seperti CNN, RNN atau transformer atau BERT untuk memaksimalkan kemampuan representasi semantik. Selain itu, perlu dilakukan perluasan dan variasi dataset agar model lebih seimbang dan mampu menangani beragam ekspresi bahasa. Pendekatan hybrid yang menggabungkan embedding modern dengan metode berbasis frekuensi yang berpotensi meningkatkan ketahanan model. Yang terakhir itu penerapan transfer learning atau domain adapsi dapat membantu menyesuaikan model dengan konteks tertentu seperti e-commerce atau pariwisata, serta hasil analisis menjadi lebih relevan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.